biar doa itu diijabah oleh Allah. Ini penting banget nih. Jangan pernah makan atau minum sesuatu yang Allah haramkan. Itu mutlak. Gimana pun kita teriak-teriak di depan pintu Ka'bah, kalau di dalam darah dan daging kita ini tumbuh atau mengalir makanan dan minuman yang Allah nggak ridhoi, suara kita itu mute, nggak kedengaran. Di telepon kita telepon Allah, tapi teleponnya di silent, nggak kedengaran. Kenapa nggak kedengaran? Soalnya kita pakai opsi silent tadi, dan opsi silent itu gara-gara kita makan makanan yang haram atau syubhat. Jangan pernah menggadaikan doa-doa teman-teman dengan harta yang haram walaupun berlimpah. Jangan pernah menggadaikan. Karena kalau kita sudah sampai membuang kesempatan diijabah doa, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun kita punya dunia dan seisinya. Nih kalau pilihan ya, nggak ada pekerjaan tapi syubhat atau haram. Cuman resikonya Allah nggak mengijabah lagi doa kita. Atau kita nggak mengambil pekerjaan itu, cuman gak dapat keuntungan besar, tapi Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau saya sangat yakin gak perlu istikharah, akan memilih yang penting Allah mengijabah doa saya. Urusan yang lain terserah. Kalau Allah mengijabah doa saya, mau coba, mau apa aja, minta sama Allah pemilik segalanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk, di tangan Allah segala kerajaan. Jadi jangan sampai Allah yang kita hilangkan, jangan sampai kita kehilangan tali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penghilang tali hubungan dengan Allah itu makanan dan minuman yang haram. Makanya Nabi pernah mengisahkan ada seorang laki-laki Yahudi melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia ngelihat ada orang yang lagi makan babi guling, barbecue, harum gitu. Tapi makanannya babi. Laki-laki Yahudi tadi nyamperin, terus bilang, boleh nggak saya minta satu potong ikan itu? Kata laki-laki Yahudi, boleh nggak saya minta atini hadas samak, beri saya sepotong dari ikan ini. Kata orang-orang, kamu kan penampilannya kayaknya orang Yahudi ya? Ya, bukankah orang Yahudi itu dilarang makan babi? Emang, terus kenapa kamu minta makanan ini? Kata dia, yang minta babi siapa? Kan saya minta ikan, kata orang Yahudi. Tapi nunjuknya ke arah babi. Itu namanya hilah. Mencari-cari celah untuk mengubah hukum yang haram menjadi halal. Salah satunya dengan mengganti nama. Makanya Nabi bilang di dalam hadis, ada juga di Riyadhus Shalihin, janganlah kalian menamai khamar dengan karom. Karom itu mulia artinya, namanya keren. Jadi khamar itu tetap khamar, jangan dikasih nama yang keren-keren. Harganya 2 juta. Dari Itali. Keren lagi namanya tuh. Terus packagingnya bagus banget. Jangan, kata Allah, kata Nabi. Kenapa? Karena itu akan mengubah sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang disukai, diminati, bangga orang dengannya. Sehingga dilarang menamakan sesuatu yang haram dengan nama yang baik. Begitu juga mengubah namanya menjadi nama seolah-olah dia halal. Orang Yahudi ini ngasih nama babi dengan kalimat samak, ikan. Atini hadas samak, beri saya ikan ini. Kata orang-orang, ini kan nggak boleh untuk kamu orang Yahudi. Emang saya minta babi, saya kan minta ikan. Tapi nunjuknya ke arah babi. Akhirnya nggak mau berdebat, dikasihlah sepotong makanan babi. Dia minum, dia makan, kemudian dia minum khamar. Udah selesai itu dia jalan. Jalan, dia jatuh di tengah perjalanan karena mabuk. Kemudian untanya hilang. Untanya membawa semua bekal-bekal dia. Terlunta-luntalah dia di tengah padang pasir. Ketika dia sadar, dia nggak punya apa-apa lagi. Waktu itu kemudian dia duduk, lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi. Sampai di situ aja, Nabi kemudian ngasih komen terhadap hadisnya. Jadi Nabi yang menyampaikan ceritanya, kemudian Nabi komen. Apa komen Nabi? Ma'kaluhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa anna yustajabu lidzalik? Makanannya haram, minumannya haram. Kemudian tempat tinggal pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan mengijabah doa dia? Sehingga laki-laki itu mati di tengah padang pasir dalam keadaan terlunta-lunta. Datang lagi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya Allah mengijabah doa-doa saya. Karena saya berdoa itu Allah belum mengijabah saja. Saya mohon tawassul dari engkau ya Rasul, dengan wasilahmu semoga Allah mengijabah doa saya. Kata Nabi, ya Sa'ad, atib mat'amak, wahai Sa'ad, bersihkanlah makananmu dari yang haram.
Lalu saat kemudian membalikan semua keuntungan-keuntungan ribanya dan dia tidak mau lagi makan riba sebagai seorang rentenir, kemudian akhirnya dia berdoa lagi dan sejak saat itu saat terkenal sebagai seorang ahli diijabah dalam doa karena meninggalkan usaha-usaha yang tidak Allah ridhoi. Jadi kalau mau melihat keajaiban dalam doa, jangan pernah masukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam tubuh kita. Mending kita lapar daripada kita memakan sesuatu yang Allah haramkan. Kecuali darurat. Kalau darurat boleh. Kan kaidah fikihnya ad-darurah tubihul mahzurah. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Kita kelaparan di tengah hutan. Gak ada makanan kecuali maaf tadi babi misalnya, maka boleh kita makan babi, tapi jangan digulai, di sate, di segala macam. Ada yang di dendeng gitu ya, disimpan. Ada yang sampai dikalengin. Buat apa? Buat nanti kalau lapar lagi. Enggak, makan darurat itu hanya untuk menghilangkan rasa lapar yang sangat. Kalau udah hilang rasa lapar yang sangat, udah agak nyaman, udah tinggalkan itu. Begitu juga dalam urusan yang lain. Kalau kita darurat banget boleh menggunakan harta yang haram, tapi sebatas menghilangkan unsur darurat kita saja. Anak sakit, gak punya uang sama sekali, minjam ke teman-teman gak ada yang bisa nolong. Akhirnya terpaksa kita menggunakan sistem-sistem yang Allah gak ridhoi. Tapi sebatas untuk bisa membiayai pengobatan anak. Jangan ngutangnya 1 miliar, padahal pengobatannya 10 juta. Kenapa ada 990 jutaan? Karena itu buat tambahan modal. Nah ini bukan darurat namanya. Selama kita menjaga yang ini, Allah berjanji akan uji da'watad da'i. Aku akan mengijabah doa-doa kalian.